Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang kita masih diberi oleh Allah nikmat yang luar biasa, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memperpanjang usia kita, masih memberi kita kesehatan jiwa dan raga, dan alhamdulillah Allah masih menyinari kita dengan hidayah yang membuat kita masih nyaman untuk datang melakukan sholat berjamaah tanpa ada paksaan, murni niat sendiri masing-masing. Bahkan saya tadi karena di jalan agak macet, itu makin macet makin berdebu, ya. Artinya kalau nyokat telat. Jadi sebegitunya kita ingin mendapatkan nikmat sholat jamaah. Ya. Padahal sebenarnya yakin saya bisa dapat, cuman masbuk aja nggak bersedia kita, gitu kira-kira. Yang masbuk saja kita tidak rela. Pengennya dapat jamaah di takbiratul yang pertama, takbiratul ihram, takbir yang pertama. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita luar biasa atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam dan nikmat iman seperti yang kita rasakan. Salam dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus untuk kita. Bukan saja Nabi ini mengajarkan, tapi juga Nabi ini mempraktekkan, mencontohkan dengan contoh sebaik-baiknya. Tak ada contoh yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut di dalam banyak literatur bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap, berakhlak dan sebagainya. Maka Allah sendiri menyebutnya wa innaka la'ala khuluqin. Sungguh Muhammad, engkau itu punya akhlak yang agung sekali. Padahal Muhammad itu diciptakan sendiri oleh Allah. Muhammad itu dididik sendiri oleh Allah. Akhlak Muhammad jadi begitu, itu diizinkan sendiri oleh Allah. Ya. Allah desain menjadi seorang Muhammad yang demikian. Gak jadi sembarangan, itu didesain. Mulai dari orang-orang yang di sekitar Muhammad itu dari kecil ditentukan oleh Allah. Tidak semua orang boleh dekat. Itu sebabnya di antara pamannya misalnya yang dekat dengan Muhammad itu Abu Talib, bukan Abu Lahab. Sempat Abu Lahab yang dekat jadi preman Muhammad. Tapi di-create oleh Allah sedemikian rupa, Abu Talib yang dekat, bukan Abu Lahab. Begitu juga kalau ada hal-hal yang sebenarnya tidak begitu terhubung dengan desain Muhammad untuk menjadi Rasul, Allah buang atau Allah tiadakan. Mungkin sudah pernah kita dengar ketika Muhammad SAW mendengar suara musik dari kejauhan. Waktu masih remaja, Muhammad SAW
belum jadi rasul, mendengar suara musik dari kejauhan. Kemudian Muhammad bertanya kepada temannya, sesama penggembala waktu itu, suara apa itu? Sang teman kemudian mengatakan, itu suara dari pesta perkawinan di sana. Ternyata jamunkan perkawinan karena kibo. Jadi suara musik dari perkawinan di daerah sana. Karena waktu itu mereka berada di padang pasir, maka suara di padang pasir itu biasanya sampai dengan cukup clear, walaupun agak lama datangnya, karena tidak ada pepohonan yang membiaskan gelombang suara. Jadi didengar dengan baik oleh Muhammad SAW. Diajak oleh temannya, mau kita tengok? Ayo, ya. Ayo Muhammad ikut. Ingin menonton festival musik, kira-kira begitu. Ya, ingin menonton pementasan musik. Tapi sedang jemaah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi dalam perjalanan menuju musik itu dibuat oleh Allah Muhammad SAW itu terlelahkan, lelah, capek, sehingga istirahat di suatu tempat dan tertidur seorang Muhammad. Kapan Muhammad terjaga kembali? Ketika musiknya sudah selesai. Seolah-olah memang Allah sebutkan secara tidak langsung musik ini tidak begitu bagus untuk Muhammad, karena itu nggak usah kau dengarkan. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan heran kalau Muhammad SAW itu akhlaknya mulia. Itu baru dari satu sisi. Di sisi lain ada fasilitas yang didapatkan oleh seorang Muhammad yang tidak kita dapatkan oleh kita. Apa itu? Muhammad SAW waktu kecil dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Hati bagian mana yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hati bagian sudur. Saya tidak ingat apakah kita sudah pernah sampaikan di sini, karena ada beberapa kali pengajian saya sampaikan di sini. Sudur itu, ya, sudur itu adalah lapisan hati yang paling luar. Hati itu ada berlapis-lapisnya. Lapisan yang paling luar namanya sudur atau sadri. Lapisan di dalamnya namanya qalbi. Lapisan di dalamnya namanya fuad. Lapisan paling dalam namanya lub. Lub dengan fuad itu tidak terjamah oleh pengaruh luar. Karena itu kata Allah di dalam Al-Quran, ma kadzabul fuadu ma ra'a. Fuad itu bahkan tidak pernah bohong dia. Jujur dia. Fuad. Hati yang paling dalam. Lub dengan fuad. Maka sering disebut-sebut kalau pengen menanyakan kebenaran, tanyakan pada hati nuranimu yang paling dalam. Apa hati nurani yang paling dalam? Lub sama fuad. Dan Allah kasih fuad itu untuk kita, untuk menjadi modal supaya kita bisa membedakan dalam perjalanan hidup nanti mana yang bagus, mana yang enggak. Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Afidah itu adalah jamak dari fuad. Ya. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, dan Allah fungsikan kalian pendengaran, وَالْأَبْصَارَ, dan penglihatan, وَالْأَفْئِدَةَ, dan hati nuranimu yang bagian dalam. Untuk apa? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, surat An-Nahl 78. Atau di dalam surat Al-Mulk, qalilan ma tashkurun. Di dalam surat An-Nahl kata Allah supaya kalian bisa gunakan. Di dalam surat Al-Mulk disebutkan sayang sekali kalian sedikit yang menggunakan. Nah, Nabi SAW kita tidak cerita fuad, tidak cerita lub bagian dalam. Di luarnya ada qalb. Qalb itu bisa dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan. Karena itulah makanya kita berdoa sama Allah agar qalb ini tetap berada di daerah kebenaran. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, apapun pengaruh dari luar, tolong hatiku jangan diganti. Kita minta sama Allah. Jangan dibalik-balik lagi. Tetapkan dia dalam agama. Hati yang paling luar namanya sadri. Bahasa Indonesia sadar. Ya, itu sebabnya kalau ada orang yang sudah mengamuk, orang yang sudah ngamuk sekali, kita pegang bahunya, kita bilang,
sadar nak, sadar, sadar. Nah, apa maknanya? Kita bilang kepada dia, ayolah, sadari kamu itu sedang diracuni oleh lingkungan. Sadar sekarang. Ya. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, sadari itu bisa ditembusi oleh setan. Kapan Allah bilang itu? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, setan itu bisa memasukkan ide-ide jahat ke dalam sadarnya manusia, ke dalam sadarnya manusia. Dan ketika sadarnya manusia itu dikuasai oleh setan, maka manusia menjadi tidak sadar. Arti tidak sadar, manusia akan berlaku sedikit banyak kayak setan. Kenapa? Karena dia sudah ditembusi dari Tuhan. Nah, fasilitas yang didapatkan oleh Muhammad SAW, bagian ini pun tidak berhasil dikuasai oleh setan. Itu fasilitas yang kita tidak miliki. Allah sebut itu, alam nashrah laka sadrak. Ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Bukankah kami sudah melindungi bagian sadarmu, wahai Muhammad? Bukankah kami sudah membersihkan bagian sadarmu, wahai Muhammad? Jadi walaupun ada setan, ide-ide yang jahat datang dari luar ingin menembusi bagian itu, tidak mempan. Itu sebabnya Muhammad SAW tak pernah berhasil digoda oleh setan. Tak pernah berhasil. Kalaupun ada beberapa kali Muhammad SAW terkesan diberi teguran oleh Allah. Di dalam Al-Quran ada beberapa kali Muhammad seperti diberi teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa contohnya? Ada beberapa. Abassa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad berpaling dan bermuka masam ketika ada orang buta yang datang ingin menanyakan tentang agama. Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Itu bukan karena digoda oleh setan. Itu dibiarkan oleh Allah kejadian. Kenapa? Allah ingin menunjukkan sama kita, umat yang datang kemudian, bahwa seorang Muhammad pun dia adalah tetap manusia biasa. Kalau Allah izinkan dia melakukan ini, maka ini akan kejadian juga. Allah izinkan Muhammad SAW untuk berpaling dan bermuka masam. Untuk apa? Supaya kita tahu kalau seandainya kejadian seperti itu, apa yang harus kita lakukan. Karena itu bagian dari contoh. Apalagi ada beberapa di antaranya, termasuk di At-Tahrim ayat 1. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepada engkau? Tabtaghi mardhata azwajik, apakah engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu yang lain? Ada dua asbabun nuzul untuk ini. Ada yang mengatakan ketika Nabi SAW bersama dengan Maria Al-Qibtiyah, Aisyah radhiyallahu anha cemburu sehingga bersepakat dengan Hafsah untuk ngambuk kepada Nabi SAW. Atau yang kedua, ketika Nabi berlama-lama di rumah Zainab untuk memakan madu, Aisyah dan Hafsah cemburu sehingga mereka mengatakan mulut Nabi bau, dan Nabi kemudian mengharamkan madu yang diberikan oleh Zainab. Padahal madu itu halal. Langsung kena tegur dari Allah. Ya. Allah langsung menyebutkan dengan sangat jelas, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, kenapa engkau mengharapkan apa yang dihalalkan? Tabtaghi mardhata azwajik, engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu yang lain. Langsung. Tapi bukan karena digoda setan. Ini fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad SAW, dan Allah ingin Muhammad sadar bahwa Allah sudah kasih fasilitas itu. Makanya ketika Allah sampaikan itu kepada Muhammad, pakai pertanyaan. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena Muhammad SAW pernah berada di suasana sangat ragu bahwa Allah masih bersamanya atau sudah meninggalkannya, bahkan membencinya saat itu. Ragu sekali. Apalagi ada orang-orang yang mengompori. Salah satu yang mengompori namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istri Abu Lahab. Kalau dari namanya, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, Ummu Jamil artinya bunda cantik. Kalau hari ini artinya bunda cantik, ya, Ummu Jamil.
Cuma perangai di hana centi. Ya. Beliau ini mengompori Muhammad. Wahai Muhammad, mana Tuhanmu? Dia nggak datang lagi bawa ayat. Maka Muhammad waktu itu sangat gelisah, sangat risau. Mana Allah, mana Tuhan yang akan membawa ayat berikutnya. Maka disampaikanlah 2 surat, kemudian Ad-Duha dan Al-Insyirah. Dan di dalamnya ada pertanyaan, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah membersihkan dadamu, wahai Muhammad? Dada bagian mana yang dibersihkan oleh Allah? Sadar. Sadrak. Bagian sadar. Bukan bagian qalbi, bukan bagian fuad, bukan bagian lub, tapi bagian sadar. Kalau sadar saja dibersihkan, apalagi qalbi. Karena qalbi, fuad, dan lub itu tadi bagian dalam. Ini fasilitas yang kita tidak punya. Nabi Muhammad SAW punya bagian ini. Ada nabi lain nggak dapat juga fasilitas ini, tapi minta sama Allah. Siapa nabi yang minta fasilitas itu? Nabi Musa alaihissalam. Musa minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, tolong ya Allah, beri aku fasilitas supaya bagian sadarku itu terbersihkan, terlapangkan, terlindungi, tidak gampang ditebusi oleh setan. Dan Allah kabulkan. Musa minta, dikasih oleh Allah. Muhammad SAW nggak minta, dari kecil dikasih oleh Allah. Kita, ya, wallahu alam kita, ya. Karena itu bagian itu nggak berani kita garansi kita dapat. Meskipun kita setiap hari bisa berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doa Nabi Musa tadi. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, tolong lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, sehingga mudah semua urusan. Karena mudah urusan ternyata sangat tergantung kepada seberapa lapang dada kita. Itu poin pertama. Poin pertama yang membuat akhlak Muhammad SAW sangat mulia, di atas rata-rata, diakui oleh kawan, disegani oleh lawan, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Muhammad SAW. 1, karena dadanya bersih, hatinya bersih. 1. Tapi yang kedua, sidangnya mahin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika kita bicara akhlak, akhlak itu bukan produk ceramah. Kalau kita sering-sering dengar ceramah, akhlak kita jadi baik, enggak. Kalau sering kita ikut pendidikan, akhlak kita jadi baik, enggak. Makanya ketika hari ini orang-orang mengatakan orang-orang berpendidikan, sudah mulai diragukan. Kenapa? Karena hasil penelitian menunjukkan sebagian besar dari orang-orang yang ditangkap korupsi itu adalah lulusan perguruan tinggi. Ya. Sebenarnya mudah untuk mengklarifikasi itu. Kenapa? Karena yang nggak lulus perguruan tinggi nggak duduk di situ. Itu masalahnya sebenarnya. Ya. Jadi yang duduk di posisi-posisi itu rata-rata lulusan perguruan tinggi. Sehingga yang ditangkap korupsi itu rata-rata adalah lulusan perguruan tinggi. Artinya apa? Harusnya mereka berakhlak lebih mulia. Kenapa? Karena mereka sudah terdidik. Pendidikan tidak akan menghasilkan akhlak. Budaya tidak akan menghasilkan akhlak. Dia hanya akan menghasilkan adab saja. Dan adab itu produk manusia. Karena itu tidak ada standar. Tapi yang Allah bicarakan di sini adalah akhlak. Dan akhlak itu tidak muncul tiba-tiba. Akhlak itu produk dari ibadah. Semakin bagus ibadah kita, semakin bagus kualitas ibadah kita, semakin bagus akhlaknya. Itu sebabnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang-orang, hari ini sering fenomena yang demikian. Kalau ada orang-orang yang akhlaknya sangat luar biasa, kita lihat dia mondar-mandir ke masjid 5 waktu setiap harinya, kita lihat dia bertahajud dan puasa sunnah, bersedekah dan sebagainya, tapi akhlaknya tidak mulia, ini harus kita pertanyakan ibadahnya. Karena akhlak itu produk dari ibadah. Dari mana kita pahami akhlak itu produk dari ibadah? Karena akhlak itu berasal dari kata khalaqa, artinya menciptakan. Khalaqa itu dari khalaqa muncul khaliq, yang menciptakan. Dari khalaqa juga muncul makhluk, yang diciptakan. Maka antara khaliq dengan makhluk muncullah interaksi antara khaliq dengan makhluk, antara makhluk dengan khaliq. Apa namanya? Akhlak. Itulah dia akhlak. Jadi akhlak itu bukan interaksi antara manusia dengan manusia, tapi interaksi antara makhluk dengan khaliqnya.
termanifestasi dalam kegiatan manusia dengan manusia. Bagaimana kita menilai akhlak? Seseorang baru disebut berakhlak kalau dia melakukan sesuatu bukan karena manusia. Nyoji undang Mbak Kauri, payah aja, anak aja. Itu bukan akhlak, itu adab. Tapi bagaimana juga dengan akhlak? Nyoji undang Mbak Kauri, ini harus kita datang. Kenapa harus kita datang? Karena Nabi mengatakan setiap undangan wajib dipenuhi, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak. Sama-sama datang, tapi beda niatnya. Beda niatnya. Sehingga akhlak itu tidak terhubung dengan manusia sebenarnya. Manusia itu hanya media saja untuk menjadi objek akhlak kita. Kenapa kita menjadi baik sama orang tua? Bukan karena orang tua mendidik kita, menyayangi kita dan sebagainya. Karena boleh cek di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan wala taqul lahuma uff, jangan mengatakan uff kepada orang tuamu. Terima kasih.